terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk bersama-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. ayat 88 dan 89 berkata demikian. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang
pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Saudaraku, firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Marilah kita tetap setia dan tetap tekun mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, di mana kami sesaat lagi boleh memperingati kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup ke surga. Kiranya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskanlah kami, supaya kami layak ya Tuhan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini Tuhan. Supaya kiranya pujian yang kami naikkan sampai ke hadirat-Mu, doa-doa yang kami panjatkan sampai ke hadirat-Mu, dan Engkau mengabulkannya ya Tuhan. Dan biarlah kiranya dan kekudusan yang daripada-Mu Tuhan, ibadah kami berkenan kepada Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan, kami berdoa bukan hanya untuk IFKF Cirebon saja Tuhan, tetapi kepada seluruh umat Tuhan di Indonesia bahkan di dunia. Kiranya boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, meskipun secara online ya Tuhan, tetapi tetap dengan penuh iman, penuh ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Dia yang telah mati, bangkit, dan kami peringati sekarang adalah kenaikan ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga berjanji menyiapkan tempat bagi seluruh umat Tuhan, agar ketika kami kembali ke rumah Bapa, sudah tersedia rumah-rumah bagi kami. Oh Tuhan, kami percaya janji-Mu. Janji-Mu adalah iya dan amin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness
is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hai, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita buka telinga kita, mari kita buka hati kita untuk menerima firman yang hidup, untuk menerima berkat-berkat yang dari Tuhan sendiri. Selamat ibadah. Halo semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya bisa bertemu kembali melalui program online ini. Dan saya berharap bahwa selama kita ikuti ke setiap kebaktian online, dan terus diberkati dan terus diberi kekuatan yang ekstra, dimana kita menghadapi keadaan yang sekarang kita lihat ini bukan dari hanya apa yang kita lihat seolah-olah kurang baik, tapi apa yang kita lihat ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan di pagi ini, dimana kita semua merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, satu momen yang luar biasa. Dan di mana hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan, supaya kita semua diingatkan akan janji dan harapan daripada kita semua yang Tuhan telah berikan untuk menjadi kita masuk kembali ke jalurnya yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kau adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Kau selalu mengurapi kami semua di dalam segala hal. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami berkat, Kau berikan kami terus hikmat demi hikmat yang mengalir tidak pernah berhenti, Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Setiap firman yang telah disiapkan, kiranya biar Kau yang berikan menjadi rema buat kami semua. Kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Again, shalom semua jemaat Tuhan. Dan di acara, di momen di mana Tuhan Yesus naik ke surga, kita bisa melihat di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Satu kejadian begitu luar biasa. Kemudian mereka semua sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kita bisa melihat bahwa para murid begitu bersukacita karena mereka melihat Yesus memberkati mereka. Padahal kalau kita bisa melihat dari kejadian ini adalah 40 hari setelah Yesus bangkit dari kuburnya yang kosong. Dia membuktikan bahwa kuburnya tidak layak untuk dia, sehingga dia buktikan bahwa dia bisa bangkit dari kubur itu setelah kematiannya pada hari yang ketiga. Dan 40 hari kemudian Yesus terangkat ke sorga. Secara manusia mungkin para murid-muridnya sedih karena apa yang mereka lihat, bahwa Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka.
Tapi kita bisa belajar dari perikop di Lukas 24 ini. Mereka sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yuk kita belajar. Kenapa mereka bersuka cita? Apa sih sebenarnya yang mereka lihat? Sehingga pagi ini saya akan memberikan judul daripada firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah Nothing is Impossible, atau tidak satupun yang mustahil bagi Allah. Bagi kami IGF di tahun 2020 ini, kita bicara tentang greater blessing. Kita bicara di dalam bulan Mei dan di bulan Juni ini bagaimana kita bicara untuk meningkatkan iman kita, get our faith more further. Kita mau klaim kita punya iman yang lebih hebat, iman yang dahsyat. Apapun yang terjadi kita sanggup untuk bisa melewatinya. 2 bulan yang lalu kita bicara tentang koneksi. Bagaimana koneksi adalah hal yang terpenting bersamaan dengan COVID-19 terjadi. Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan tidak ada satupun yang hilang. Kita terus terkoneksi walaupun harus ibadah dengan online. Dan dalam 2 bulan ini kita mau naikkan iman kita, di mana kita akan bisa punya iman yang lebih dahsyat lagi. Saudara bicara soal kejadian di mana ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yang menarik adalah ada kata di mana di ayat ke-51 bahwa ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kata memberkati di situ bahasa asli daripada Yunaninya adalah eulogio atau eulogia. Ada 4 arti yang saya dapatkan. Yang pertama adalah karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Siapa yang gak senang kalau pekerjaannya bisa berhasil? Yang kedua adalah kehadiran Allah bersama dengan kita. Yang ketiga, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Dan yang keempat adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Tidak ada satupun terjemahan ataupun arti yang mengatakan bahwa ketika bicara soal berkat adalah bicara soal upah atau soal uang. 4 hal yang dibicarakan di sini adalah bicara tentang bagaimana tentang pekerjaan bisa berhasil, atau bagaimana tentang kehadiran Allah, atau pemberian Allah berupa kekuatan dan kuasa, dan juga bagaimana ada satu kebaikan yang bisa terjadi. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita yang begitu komplikasi, begitu complicated, ada kejadian yang mungkin baik dan kurang baik terjadi. Dan kalau kita bisa memilih, pasti semua teman-teman setuju bahwa kita memilih sesuatu yang baik. Kita berharap ada sesuatu yang selalu baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi apakah yang baik di mata kita adalah berkenan bagi Allah untuk kita? Itu pertanyaan yang mungkin harusnya kita selalu ingat. Apa yang mungkin looks good for us, apakah it's really bringing God's glory? Apakah yang kelihatannya baik akan bisa memuliakan nama Tuhan? Penting untuk kita bisa melihat segala hal yang terjadi harus bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Kita buka di Yohanes 11 ayat 40. Ada satu kisah yang sangat menarik. Dan di Yohanes 11 ayat 40 itu dikatakan bahwa Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di akhir dari cerita di mana Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus yang sakit dan meninggal, dan 4 hari telah dikuburkan. Banyak daripada kita bisa percaya setelah kita melihat. Tapi Yesus mengajarkan untuk menjaga mata kita sehingga iman kita dan hati kita akan terjaga. Bicara soal berkat,
kita harus bisa menjaga hati kita. Apakah punya kedamaian? Karena berkat, seberapapun berkat yang besar, kalau kita tidak punya kedamaian, tidak akan bisa berarti banyak. Kalau hati kita tidak penuh dengan kesucian, saya yakin tidak ada berkat yang akan bisa mengalir dalam kehidupan kita semua. So my point is, we need to train your mind to see goods in every situation. We need to train our mind to see goods in every situation. Kita harus bisa melihat semuanya adalah mendatangkan kebaikan di dalam setiap situasi. Ada kebaikan di dalam setiap situasi. Kita harus menjaga mata kita. We have to watch, we have to keep our eyes. Bicara soal Lazarus yang sakit dan mendapatkan mujizat daripada Tuhan, di Yohanes 11 ketika awal terjadi, ketika Lazarus itu sakit, Maria adalah adik perempuan ataupun kakak perempuan dari saudara perempuan daripada Lazarus. Ketika dia tahu bahwa Lazarus sakit, dia memberitakan kabar kepada Yesus. Maria dan Marta meminta tolong kepada Yesus. Mereka meminta pertolongan secara manusia, dan saya rasa hal yang lumrah sebagai manusia ketika kita punya keterbatasan dan kita tahu ada seseorang yang memiliki suatu hal yang bisa menolong kita, pasti kita akan meminta tolongnya, mencarinya. Saya yakin bahwa Maria dan Marta ini punya pengalaman yang begitu luar biasa terhadap Yesus. Maria belajar banyak, tahu banyak tentang Yesus, karena ada cerita, ada kisah di mana ketika Maria mau duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan semua cerita daripada Yesus. Sedangkan bagi Marta, penting untuk bisa mempersiapkan segalanya dengan lebih baik. Sehingga kita mesti belajar daripada di sini bahwa penting untuk kita bisa melihat daripada hal dari perspektif yang baik, daripada hal yang benar. Kita menjaga mata kita, pemandangan kita pada hal-hal yang benar, di mana kita jangan sampai disibukkan oleh hal-hal yang tidak perlu. Dan ketika saudara laki-laki mereka sakit, saat itu ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirimkan berita untuk minta pertolongan daripada Yesus. Tapi ayat yang keempat, Yesus berkata ketika mendengarkan kabar itu, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita bisa melihat bahwa Yesus punya iman, punya harapan bahwa melalui kejadian ini nama Tuhan akan dimuliakan. Satu hal yang dahsyat, satu hal yang luar biasa, yang gak bisa dilihat oleh Maria dan Marta dan oleh mungkin para murid-murid. Yesus sangat mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus dan kakaknya Lazarus, Maria dan Lazarus sendiri. Tapi yang menarik di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Satu hal yang gak masuk di akal, di mana seharusnya ketika Yesus tahu bahwa seseorang yang begitu mengasihi dia, membutuhkan pertolongan dia, seharusnya dia berada di mana seharusnya, yaitu kembali ke Betania menolong Maria dan Marta. Tapi Yesus memilih untuk tinggal 2 hari lagi. Dan ketika Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi, menarik di situ murid-muridnya nggak pernah berkata apapun, nurut semua mereka. Tapi kalau kita baca yang berikutnya, di mana ketika 2 hari kemudian Yesus siap kembali, Yesus mengajak para murid-muridnya, yuk kita kembali ke Yudea, di mana mungkin mereka akan cross Betania. Tapi murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Yang menarik jawab daripada Tuhan Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari?
kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan di malam hari, kakinya akan terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Satu hal yang menarik daripada cerita ini, di luar daripada kejadian ketika Lazarus sakit, kita belajar daripada apa juga yang dilihat oleh murid-muridnya daripada Yesus dan apa yang dilihat oleh Yesus. Pastinya murid-muridnya melihat daripada pengalaman yang terjadi beberapa hari sebelumnya, di mana Yesus ingin dilempari batu, ingin dibunuh. Tapi Yesus merasa bahwa saya punya iman, saya punya harapan yang baru. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan pasti menuntun. Kalau kita berjalan di dalam terang, kita tidak akan terantuk oleh batu. Satu hal yang sangat menarik yang tidak dilihat oleh para murid-muridnya. Murid-muridnya hanya melihat berdasarkan pengalaman. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi kepada kisah daripada Lazarus, dan ketika Marta mendengar bahwa Yesus sudah dekat dengan Betania, Marta keluar dari rumah mencari Yesus. Dan reaksi yang diberikan oleh Marta saat ini ada dikatakan bahwa, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Satu hal yang kalau menurut saya cukup sinis. Ada satu cerita di mana ada satu kalimat yang dikatakan kepada Marta bahwa kekesalan, penuh dengan kekesalan, merasa bahwa seharusnya engkau ada di sini. Karena ketika engkau ada di sini, pasti semuanya akan baik. Karena kita bisa melihat bahwa Marta penuh dengan kekesalan. Dan kalau kita baca ayat berikutnya di 32, kemudian setelah itu Maria pun keluar dari rumah menyongsong Yesus. Maria lebih baik, saudara. Dia tersungkur di kakinya Yesus. Tapi sekali lagi, dia katakan lagi, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria dan Marta tidak melihat Yesus ada saat mereka membutuhkan. Tapi kita harusnya belajar bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada Maria dan Marta untuk percaya tanpa perlu melihat. Tuhan Yesus punya iman bahwa ada akan kemuliaan nama Tuhan bisa terjadi. Kita bisa simpulkan bahwa ada kekecewaan daripada Maria dan Marta. Disappointment come from unmanaged expectation. Sekali lagi saya katakan, disappointment come from unmanaged expectation. Kekecewaan datang daripada satu ekspektasi yang tidak terkontrol atau tidak terduga. Maria dan Marta berharap Yesus ada segera saat itu, tapi nggak kunjung datang, datangnya terlambat. Dan ketika datangnya terlambat, ya sudah terlambat. Nggak ada yang bisa dilakukan lebih lagi. Kita bisa melihat bahwa Maria dan Marta punya persepsi yang sama. Kita bisa melihat bahwa dalam kejadian ini kita perlu menjaga harapan kita, apa yang kita percaya, apa yang kita trust. Karena harapan kita melahirkan daripada kepercayaan kita. What we hope bring what our belief, and later bring our trust. Kita harus bisa menjaga harapan kita, apa yang kita percaya, apa yang kita pegang. What we hope, what we believe, and what we trust is what matters. One of the big matters. Petrus mengatakan sekali lagi di kisah 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali daripada segala kejahatan. Petrus katakan bahwa Tuhan membangkitkan Yesus
dan mengutus Yesus kepada kita supaya bisa kita semua diberkati. Karena kita cuma cari berkat, mana berkat? Kok saya nggak dapat hari ini? Problem begitu banyak, begitu complicated. Covid ada problem, toko nggak bisa buka, nggak dapat berkat, nggak dapat uang. Kita lupa bahwa itu semua harus di-manage, dimulai daripada mata kita, apa yang kita lihat. Di situasi yang ada sekarang, kita mesti ingat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberkati para murid-muridnya, which means memberkati kita juga semua. Berkat sudah dicurahkan buat kita semua. Dan kalau kita slow on believing of God's word, for sure we also gonna be slow receiving God's promise. Kalau kita slow on percaya and slow on believing of God's word, we will also slow on receiving of God's promises. Kita mesti ngerti bahwa kita harus menjaga iman kita, bahwa setiap janji yang dikatakan dalam Alkitab adalah ya dan amin. Jadi kalau kita bisa lihat cerita daripada Lazarus, memang kita hari ini kita bisa melihat the ending is very good. Lazarus dibangkitkan. Kalau kita lihat cerita daripada saat kejadian, Maria dan Marta juga bingung. Saudara yang dikasihinya sakit, sedangkan dia tahu ada harapan yang begitu luar biasa yang dia bisa dapatkan daripada Yesus. Ketika diberi kabar tapi gak kunjung datang, datangnya terlambat, sehingga semuanya juga percuma. Kita belajar daripada Ayub, kisah Ayub, di mana Ayub yakin Tuhan begitu luar biasa. Even ketika nyawanya pun diambil, Ayub yakin Tuhan telah memberikan yang terbaik buat dia. Seberapa daripada kita terus melihat, punya harapan selalu yang terbaik. Kalau kita bisa menjaga iman kita, saya percaya kita akan terus maju dan kita tidak akan pernah berhenti. We need to keep our faith, to keep moving, so we're not gonna quit. Berapa daripada kita tahu bahwa kita tidak perlu memperhatikan apa saja yang kelihatan. 2 Korintus 4:18 katakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Seberapa daripada kita tahu bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang tidak terlihat. Dan yang terbesar adalah kita memiliki Tuhan Allah kita yang hebat. Penting buat kita untuk terus punya harapan. Penting daripada kita untuk terus percaya. Penting daripada kita untuk bisa melihat bahwa Tuhan untuk bekerja terus bagi kita. Even ketika kita rest, Tuhan melakukan yang begitu dahsyat buat kita semua. Dan pagi ini saya ingin menantang teman-teman di tempat ini. Seberapa daripada kita melihat kehidupan kita yang complicated ini hanya sibuk dengan komplainan. Kita hanya sibuk dengan desahan, sibuk dengan omelan, sibuk dengan merasa ketidakpuasan. Sibuk hanya mencari bahwa orang memuji diri kita. Sibuk hanya fokusnya kepada diri kita, me and me. Kita melihat semuanya kurang baik. Kita melihat apa yang mata kita lihat merasa kurang puas. Saya ingin menantang teman-teman di tempat ini. Di momen di pagi ini ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia sudah memberkati kita. Seberapa daripada kita percaya bahwa ketika Tuhan memberkati artinya Tuhan already give it to us the best. Dan sampai nanti terakhir kita akan terus mendapatkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Di momen dimana kenaikan Kau ke surga, kami diingatkan akan janjimu yang begitu luar biasa. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Tuhan. Kami mau confess bahwa kami kadang-kadang selalu komplain, kami kadang-kadang merasa tidak puas, kami gak happy Tuhan dengan kehidupan kami. Kami kadang-kadang mungkin juga iri hati
melihat orang-orang lebih berhasil. Terima kasih kalau kau ingatkan kepada kami bahwa engkau telah memberkati semua daripada kami tanpa terkecuali. Ketika engkau naik ke surga, engkau memberkati kami dengan begitu dahsyat, sehingga kami yakin bahwa setiap pekerjaan yang kami bisa lakukan pasti bisa berhasil karena kami diberi kemampuan oleh engkau sebagai kemampuan ilahi. Kami juga tahu even ketika engkau naik ke surga 2000 tahun yang lalu, bukan berarti engkau tidak berada dengan kami, karena engkau berada dengan kami. Engkau juga memberikan kami kuasa dan memberikan juga kami pertolongan. Dan engkau juga melakukan begitu banyak hal-hal bersama dengan kami yang mendatangkan begitu banyak kebaikan. Dan itu adalah berkat. That's eulogio buat kami, Tuhan. Dan kami mau terima itu, kami mau klaim itu, Tuhan. Supaya jangan dicuri oleh iblis. Karena apa yang mungkin terlihat oleh mata kami adalah hal-hal yang sementara, sedangkan yang tidak terlihat adalah suatu hal yang kekal yang seharusnya kami jaga. Bahwa kami, Tuhan, tanpa terkecuali pagi ini untuk bisa melihat janji-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena Engkau telah memberkati kami. Kami diberi kesehatan. Kami diberkati bicara lebih daripada uang, Tuhan. Kami bicara dengan barang-barang materi yang bisa kami lihat, Tuhan. Kami punya keluarga yang begitu baik. Kami punya kesehatan yang begitu luar biasa. Kami diberikan perlindungan. Kami diliputkan dari hal-hal yang kurang baik oleh Engkau sendiri, Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya. Dan pagi ini kami mau klaim bahwa kami akan masuk lebih dalam lagi melalui iman kami. Kami akan jaga iman kami supaya kami tidak akan menyerah di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi, jangan mau kita dicuri setiap waktu kita oleh iblis. Jangan sampai juga kita dicuri oleh hawa nafsu kita. Penting buat kita untuk mengkoreksi senantiasa. Penting untuk kita melihat apa yang baik bukan hanya bagi kita, tapi apa yang baik di mata Tuhan. Jaga hati kita melalui apa yang kita lihat, sehingga semuanya akan menjadi positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup kebaktian hari ini. Dan marilah terimalah berkat yang Tuhan akan berikan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang aku sampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan berkatilah di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil apa yang kau kerjakan, sehingga perbendaharanya yang melimpah akan dibukakan. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar dari rumahmu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang tapi terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau dari akan terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Kiranya kasih karunia, anugerah, damai sejahtera bersama dengan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.